Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun liman taba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sahibul fadilah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan guru kita, murabbi ruhina kita, mursyidun al-karim al-mukarram Bapak Ustaz Haji Abdullah dan Syafi'i beserta keluarga beliau. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan berkah Allah Subhanahu wa taala yang terus bisa membimbing kita menjadi mursyid zikir kita sehingga senantiasa ketenangan dalam batin kita. Guru kita Mukarram Bapak Ustaz Subhan Hidayat, sarjana agama Bapak Ustaz Hadi, guru kita Mukarram Bapak Haji Mustari, bapak-bapak haji, para tokoh, para sepuh, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hadirin, hadirin, hadir, zakirin, azakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat izin dan ridhonya pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir kita ini menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita nanti dapat pembelaan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya acara inti kita hari ini zikir kepada Allah. Saya hanya sebagai pelengkap, barang tadi tidak terlalu lama menyampaikan hikmah pada kesempatan siang hari ini. Karena kita hadir di sini dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lantunan rangkaian zikir yang luar biasa. Dan mudah-mudahan zikir ini bisa menghantarkan kita usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Minahus Saniyah disebutkan zikir itu salah satu cara, salah satu wasilah agar seorang hamba bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai wusul kepada Allah, wusul wasilahnya, wusul ma'rifatnya kepada Allah, wusul sampai mahabbahnya kepada Allah, wusul roja harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah katakan fadhkuruni adzkurukum, berzikirlah kepadaku maka aku akan juga berzikir kepadamu. Artinya setiap kita yang sering menyebut Allah, maka Allah akan juga sering menyebut-nyebut nama kita. Alhamdulillah, kita sering ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, maka pun Allah akan banyak ingat kepada kita. Maka dalam kondisi bagaimanapun kita, ketika kita punya banyak ingat kepada Allah, maka Allah akan membersamai setiap langkah kehidupan kita. Kalau dalam keadaan bahagia kita ingat Allah, dalam keadaan tenang kita ingat kepada Allah, dalam keadaan sukses ternyata tidak melalaikan kita, justru kita semakin bersyukur, ingat zikir kepada Allah. Maka kata Nabi, ta'arruf ilallah firrahu ya'rifuka fi syiddati. Dalam keadaan sukses,
dalam keadaan berjaya, banyak harta, berhasil, menjadi orang hebat, ternyata kita terus berzikir kepada Allah, ya'rifuka fi syiddati, maka kalau kelak Allah takdirkan kita, Allah uji kita dengan kesulitan masalah hebat, ya'rifuka fi syiddati, maka Allah akan membersamai kita, sehingga masalah besar karena sudah dibersamakan oleh Allah, lantaran kita banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan lulus melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir yang tadi kita baca luar biasa, Pak. Saya pernah dapat ijazah dari guru saya almarhum, yang mudah-mudahan sampai kepada gurunya dan sampai juga kepada Sayyid Muhammad, mudah-mudahan. Ya. Zikirnya di lapas tadi itu, saya jadi ingat zikir ini, dan zikir ini alhamdulillah terus saya baca, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmi. 4 kali setiap sholat, Pak. Kenapa? Karena kalau tidak salah satu faedahnya, mau dikoreksi sama beliau langsung, Pak. Salah satu faedah mereka yang istiqomah membaca zikir tadi itu, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Insya Allah ini mudah-mudahan nanti dikoreksi, Pak. Salah satu faedahnya, maka orang yang sering istiqomah zikir ini, kalaupun sudah wafat, kalaupun sudah dikubur di alam kuburnya, insya Allah jasadnya tidak akan hancur. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti dikoreksi kalau saya keliru. Tapi ini yang disampaikan sama saya punya guru, Pak. Mereka yang berzikir tadi sudah dikubur, maka insya Allah jasadnya tidak akan hancur. Mau nggak kira-kira, Bu, jasad kita tidak hancur? Makanya ulama-ulama itu banyak yang membagi kondisi manusia itu saat nanti ada di alam kubur itu. Ada yang hancur, ada yang utuh, ada yang malah bersinar gitu ya. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain disampaikan sama guru-guru kita itu. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga disampaikan hasbi rabbi jalallah. Kalau saya punya guru bacanya sambil disairkan itu. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Lagi, Bu. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, di hati hanya Allah. Terus tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Maka mereka yang suka berzikir, nggak ada tempat dalam hati kecuali ilmu. Hasbi rabbi jalallah, cukup bagiku Allah. Ya, di dalam hatinya setiap napas gerak kehidupannya hanya Allah. Ma fi qalbi illallah, tidak ada yang ada dalam hati kita kecuali Allah. Tidak ada ruang dalam hati kita kecuali Allah. Maka orang-orang para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah itu bukan hanya lisan, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, hatinya terus mengingat Allah. Seperti halnya Rasulullah ya, dalam manakibnya itu disebutkan, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat, hatinya itu selalu ingat kepada Allah sekalipun matanya terpejam. Ya. Jadi sekalipun mata Nabi terpejam, tapi hatinya selalu menyebut Allah. Tuh ya. Padahal Nabi sedang tidur.
tapi hatinya tidak tidur, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita ada yang begitu, Pak? Ada. Kita melek aja tidur, apalagi tidur ya. Tambah pulas. Tuh Rasulullah, Pak. Ini orang-orang tertentu barangkali ya, termasuk para wali, Pak. Selalu terjaga hatinya, selalu terjaga lisannya, selalu terjaga semua aktivitasnya. Makanya wajar mereka punya gelar wali, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bisa menjadi wali, Pak. Kalau dalam Al-Minah Husaniyah itu salah satu bisa jadi wali itu diantaranya banyak berzikir. Ya. Tapi saya pesan jangan ngaku wali nanti nyampe rumah. Ini wali nggak bisa zikir dari majlis haram, jangan, Pak. Secara wali murid, secara hakikat hamba Allah yang banyak berzikir, sesungguhnya dia sudah menjadi wali alias kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, zikir itu menjadi pemecah masalah setiap kehidupan kita. Maka tadi kalau tadi kita zikir itu luar biasa. Ada apa namanya itu? Beras akeh, duit akeh. Ini soalnya setiap bulan pengen datang kemari. Kalau lu pengen nggak punya duit. Ya, luar biasa ini ya. Jadi dengan zikir itu selesai urusan kita, Pak. Allah mengatakan begitu. Kata Allah, idza laqitum fi'atan fathbutu. Nih kalau ketemu punya musuh, di hadapan kita musuh itu nggak mesti harus berperang. Masalah misalnya, kesulitan, problem hidup itu kan masalah, Pak. Musuh buat kita, Pak. Maka kata Allah, fadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah. Maka siapapun kita yang banyak masalah, yang sedang menghadapi problem musuh kita, kehidupan kita, fadhkurullaha katsiran, zikir yang banyak kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir-zikir tadi banyak, zikir-zikir dari para nabi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, itu kan zikirnya siapa itu, Pak? Zikir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku yang memberikan pertolongan penyelamat kepadaku. Sehingga api yang panas yang harusnya bisa menghancurkan, meleburkan jasad Nabiullah Ibrahim alaihissalam, selamat beliau. Ya, gara-gara hasbi Allah wa ni'mal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim, jadilah engkau dingin, hai api. Maka api yang panas jadi tidak berasa panas, justru sejuk. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api bakaran Raja Namrud. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu nih yang suka berkutit dengan api, baca zikir hasbi Allah. Mau masak, nyalain kompor, zikir hasbi Allah. Insya Allah kalau satu saat ternyata terbakar, insya Allah angus. Zikirnya beda, Bu, ya. Kadang-kadang kita zikir banyak tapi kadang-kadang kurang yakin, Pak. Zikirnya yakin tapi kurang banyak. Padahal dalam berzikir, ibadah, melakukan amal soleh termasuk berdoa, penting membangun keyakinan kepada Allah. Penting membangun keyakinan kepada Allah bahwa setiap ibadah, doa, termasuk zikir-zikir yang kita baca, pasti akan Allah berikan faedah maziah kepada kita. Maka zikir itu tidak hanya batas lisan, bangun keyakinan kita kepada Allah. Ya, insya ini saya cerita sedikit tentang keyakinan. Begitu pentingnya keyakinan, Pak. Suatu ketika ada seorang yang kerjaannya suka mencuri itu, Pak, datang kepada seorang kiai di Rawadenok, ya, pemimpin zikir Haramain. Apa yang dilakukan, dipinta sama si pencuri itu, wahai kiai, saya minta doa. Doa apa? Kata kiai itu. Doa biar saya bisa ngilang, Pak Kiai. Doa bisa ngilang? Iya. Kata tuh pencuri itu, Pak. Kata kiai, doa bisa ngilang. Akhirnya diakalin sama kiai itu, Pak.
Oke, kalau kamu mau doa ngilang, ikutin saya. Cuman syaratnya satu. Apa? Mesti yakin, percaya, siap Pak Kiai. Kalau doa dari Kiai, jangankan 100%, 1000, 1.000.000%. Kalau ada, saya yakin kalau doanya dari Kiai. Ya udah, kamu wudu, kemudian diambil wudu Pak. Ya. Kemudian menghadap lagi, kemudian diajarin satu doa. Ini doa ngilang, siap Pak Kiai. Baca yakin, siap Pak Kiai. Pokoknya ini doa bisa ngilang dalam hati itu. Dia yakin luar biasa. Kenapa? Karena yang mengajarkan seorang ulama besar. Sudah siap? Sudah Pak Kiai. Ikutin, siap Pak Kiai. Dengan keyakinan yang luar biasa, ikutin kata saya, kata Kiai. Siap Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang mau bisa ngilang boleh Ibu. Dicatat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ini doa ngilang Pak. Ini doa ngilang. Apalin, siap Pak Kiai. Yakinin, siap Pak Kiai. Diapalin, diyakinin itu Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ini doa ngilang Pak. Ya, doa ngilang. Apa yang siap Pak Kiai? Pokoknya amalin setiap hari ratusan, kalau 10.000-an. Bener Pak, diamalin Pak sama itu orang ya. Dia pulang ke rumah diamalin. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Banyak dibaca sama dia Pak, dengan harapan dan keyakinan yang mantap kepada Allah. Ini ternyata pencuri yang syar'i sebenarnya. Pencuri yang soleh ya. Nah, dia sebelum mencuri zikir dulu itu ya. Dia yakin, dia baca terus Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Tertanam keyakinan, ini doa ngilang, pasti saya bisa ngilang. Akhirnya suatu malam dia melakukan aksinya Pak. Ya, pergi masuk ke rumah warga, dia masuk ke dalam rumah itu untuk mencuri, ternyata ketahuan sama yang punya rumah. Diteriakin, dikejar, lompat dia dari jendela, dikejar sama yang punya rumah. Yang punya rumah teriak, warga juga ikut teriak, ikut ngejar itu Pak. Tapi dalam lisannya dan hatinya terus berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Terus sambil dikejar, sambil berlari, dia berzikir, Allahumma inni a'udzubika. Saya bisa ngilang, saya bisa ngilang. Masuk ke hutan, dikejar sama warga Pak. Masuk ke semak-semak, terus dia sambil berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Dikejar sama warga. Warga ngelihat saat masuk ke semak-semak ada pohon yang goyang. Dideketin sama warga Pak. Jangan-jangan ini maling yang kita kejar. Dideketin, ternyata terdengar suara orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kata warga apa Pak? Kata warga, jangan-jangan ini. Kata teman yang sebelum, ini bukan malingnya, orang mau buang air, orang mau BAB. Akhirnya warga pergi menjauh Pak. Selamatlah si pencuri itu Pak. Hikmahnya apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Ternyata penting membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mah nggak nyambung gitu ya, doa sama keyakinan itu Pak. Doanya doa mau ke WC, ke kamar mandi, keyakinannya bisa ngeluh. Tapi ternyata yang Allah lihat itu hati. Makanya mohon maaf, dalam fikih itu kan talafuz niat itu kan disunahkan Pak. Usolli, mohon maaf ya, usolli fardhu zuhri misalnya, itu kan sunnah. Hatinya yang dilihat. Maka dalam kitab Kasyifatus Saja itu mohon dikoreksi Pak Kiai. Kalaupun saat kita melakukan ibadah sholat misalnya, sholatnya sholat zuhur, lafaznya usolli fardhu zuhri, ternyata dalam hatinya itu saya niat sholat asar, maka tidak sah sholatnya. Ya, karena yang dilihat hatinya. Tapi entar sholat zuhur, usolli fardhu asri, dalam hatinya saya niat sholat zuhur, maka sah itu Pak, secara fikih. Kenapa? Karena yang dilihat hatinya. Maka membangun hati yang baik, kebersihan hati yang baik, termasuk dengan berzikir kepada Allah, menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tajul Arus,
arba'atun, ada 4 hal perkara tusaiduka ala jalai qalbik, yang bisa membantumu supaya bersih, suci, jernih hati. Di antara 4 hal yang bisa membersihkan hati kita adalah kasratul zikri, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Banyak berzikir, urusan kita insya Allah akan Allah selesaikan. Lihat para nabi, Pak. Nabi Yunus misalnya dimakan sama ikan besar. Ternyata dalam perut ikan yang besar itu beliau mengalami 3 kegelapan. Enggak kebayang bagaimana gelapnya yang beliau rasakan, beliau alami. Mengalami 3 kegelapan. Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya malam, dan gelapnya lautan. 3 lapis kegelapan beliau mengalami itu. Tapi ternyata beliau terus berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah keluarkan beliau dari perut ikan besar itu. Artinya siapapun yang ingin dikeluarkan dari kegelapan, dari masalah, banyaklah berzikir kepada Allah. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lain. Maka jangan berzikir kepada Allah saat kita kena musibah. Udah kena masalah, punya hajat, baru berzikir. Kemarin-kemarin lagi hidup enak, tenang, nggak berzikir. Itu rada susah tuh. Ya. Susah Allah berikan pertolongan itu. Kenapa? Ingatnya pas dapat masalah. Ingat Allah ketika kita tidak punya masalah. Berzikirlah kepada Allah saat hidup kita tenang. Maka kalaupun kehidupan kita Allah berikan masalah, Allah berikan ketenangan. Kenapa? Ya'rifuka fi syiddah. Allah akan mengenal, membersamai kehidupan kita. Jadi kita enteng, lulus ya, menghadapi setiap masalah. Zikir la ilaha illallah, sebab dikatakan afdhalul zikri la ilaha illallah, seutamanya zikir adalah la ilaha illallah. Ini kalimat luar biasa, Pak. Dalam kitab Kifayatul Azkiya itu tidak ada ibadah kebaikan yang paling utama, apalagi jelang akhir zaman, Pak. Sudah semakin dekat dengan kiamat. Sebab ibadah-ibadah kita rata-rata nanti akhir zaman dekat dengan kiamat, semuanya tercemar, kotor dengan riya, kotor, tercemar dengan sum'ah. Sholat kita tercemar dengan sum'ah. Puasa kita tercemar dengan riya. Tahajud belum, ya, wudhu belum, HP diambil, udah bikin status. Alhamdulillah bisa bangun malam, bisa tahajud. Tahajudnya belum padahal. Atau sebaliknya, sudah tahajud, harusnya zikir baca Quran, ambil HP. Alhamdulillah sudah bisa tahajud malam hari ini. Oh, ya, tercemar dengan riya dan sum'ah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, Pak. Semuanya akan tercemar, tapi ada yang tidak tercemar. Kenapa? Itu sebaik-baiknya kebaikan, yaitu zikir la ilaha illallah. Dalam kitab Kifayatul Azkiya itu ada cerita orang yang banyak zikir kepada Allah. Malaikat itu memperhatikan seseorang, diperhatikan seorang hamba Allah ini dari kepala sampai kakinya. Jadi dilihatin sama malaikat, diperhatikan sama malaikat, ini orang dari kepala sampai kaki. Tujuannya apa? Malaikat memperhatikan, melihat orang itu, pengen ngelihat kebaikan apa yang dilakukan sama orang itu. Ternyata pas dilihat, diperhatikan dari kepala sampai kaki, lam yajid khairan qatu. Malaikat tidak menemukan sedikit pun kebaikan sama orang ini.
Di kepalanya nggak ada kebaikan, turun ke perut dadanya nggak ada kebaikan, sampai ke kakinya, ternyata nggak ada kebaikan yang ditemukan sama malaikat. Apa yang dilakukan sama malaikat? Ketika malaikat tidak menemukan kebaikan pada orang itu, kemudian dibelah dadanya oleh malaikat. Barangkali dalam hatinya mah ada kebaikan, dibelah dadanya oleh malaikat. Lagi-lagi Pak, pun ternyata hati dadanya malaikat itu lam yajid khairan qattu, malaikat tidak menemukan kebaikan. Ini parah banget orang ini ya. Untuk hati-hatinya nggak ada kebaikannya. Ketika dibelah dadanya, malaikat itu tidak menemukan kebaikan. Apa yang kemudian dilakukan sama malaikat? Itu malaikat menghancurkan mulutnya. Ketika dihancurkan rahangnya ini, kemudian ujung lidahnya itu menggantung ke langit-langit mulutnya. Ternyata kenapa menggantung, itu satu-satunya kebaikan yang pernah dia lakukan. Ternyata lisannya, lidahnya menggantung itu dengan sebab dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dikatakan sama malaikat ketika dihancurkan mulutnya, melihat ujung lidahnya menggantung ke langit-langit mulutnya dengan sebab dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata malaikat spontan, wajabat lakal jannatu, ini orang wajib masuk surga gara-gara kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang sering banyak membaca la ilaha illallah wajib masuk surga. Jangankan yang banyak Pak, barangkali orang cuma sekali-kalinya itu ngucapin la ilaha illallah wajib masuk surga Pak. Kapan ngucapin? Pas mau nikah doang. ikutin la ilaha, kata ini gitu ya, naib ya, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, cuman sekali-kalinya itu Pak. Selebihnya dia tidak berzikir, pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wajib berhak masuk. Alhamdulillah. Cuman kapan tahunya itu yang jadi masalah Pak ya? Bisa jadi paling belakang Bu. Tapi kalau bicara orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah wajib masuk surga, wajib masuk surga. Tapi bisa jadi karena tidak ibadah taatnya dia kepada Allah, mampir dulu dia ke dalam neraka Pak. Makanya di doa satu jagat kita tutup dengan doa Pak ya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal itu doa super lengkap Pak. Apa artinya? Ya Allah, kasih berikan kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Tadi itu beras ake, duit ake ya. Hidup tenang, masalah nggak ada, itu kan hidup enak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah super enak hidup di dunia sesuai dengan pintaknya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalaupun nanti di akhirat ya Allah wa fil akhirati hasanah, berikan juga kebaikan kepada kami di akhirat nanti. Apa kebaikan di akhirat? Masuk ke dalam surga. Padahal sudah minta kebaikan di akhirat, masuk surga. Tapi ternyata Allah ditutup dengan kalimat wa qina adzabannar, lindungi kami, pelihara kami dari siksa api neraka. Padahal sudah minta kebaikan akhirat. Kok kenapa masih minta waqina adzabannar? Itu bisa jadi Pak, sebelum nanti kita masuk menikmati nikmatnya surga, bisa jadi itu yang kita tidak mau Pak, mampir dulu ke dalam neraka. Itu yang kita tidak mau. Maka kemudian tidak hanya cukup mereka punya kunci masuk ke dalam surga, tapi kita ingin masuk langsung ke dalam surga, bahkan kalau perlu tanpa hisab. Itulah yang kemudian berlaku fastabiqul khairat. Semua kita berhak masuk dalam surga, tapi siapa yang duluan? Kita semua pribadi mesti berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka zikir ini menjadi salah satu wasilah kita ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perlu juga kita mampir dulu ke dalam neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung kita Pak. Di dalam kitab Al-Minah Husannya itu disebutkan Pak, idza nazala innal bala idza nazala ala qaumin, sesungguhnya
kalau musibah itu akan turun kepada satu masyarakat, kalau musibah akan turun kepada satu kaum, kepada satu negara. Wa fihim dzakirun, sementara di kampung itu, di negara itu, di komplek itu, dzakirun, ada yang berzikir. Maka beruntung, ya, seringkali saya menyampaikan, beruntung kalau kampung itu ada majlis zikir. Beruntung kalau dalam satu kampung itu adalah ustadz-ustadz yang suka berzikir. Ada jamaah-jamaah yang suka berzikir. Kenapa? Sebab dikatakan tadi itu, innal bala idza nazala ala qaumin, sesungguhnya musibah kalau akan turun kepada satu kaum, kepada satu kampung, kepada satu jamaah, wa fihim dzakirun, sementara ada yang berzikir kepada Allah, hada anhumul bala, maka musibah yang tadinya akan turun jadi pergi, jadi menjauh. Maka teruslah kita istiqomah, Pak, berzikir kepada Allah agar tidak hanya buat diri kita pribadi, tapi juga buat kampung kita, agar kampung kita dihindarkan, dijauhkan dari musibah malapetaka, yang ada ketenangan, yang ada kedamaian, yang ada berkah yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, lantaran banyak kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup yakin, tapi juga istiqomah. Kalau hari ini, bulan ini kita datang berzikir ke majelis ini, bulan depan nanti guru kita ngundang lagi, datang lagi, Pak. Bulan berikutnya beliau ngundang lagi, datang lagi, Pak. Terus bahkan kalaupun sampai berakhirnya dunia ini, kita tutup dengan majelis zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh yang namanya istiqomah. Kata guru saya itu, istiqomah simpelnya adalah fokus, Pak. Istiqomah itu artinya fokus, apapun yang terjadi, kerjaan banyak, waktunya zikir, saya akan datang zikir. Kerjaan banyak, kesulitan banyak, waktunya datang bulan majlis taklim, bulan zikir, saya datang zikir, ngaji. Itu namanya fokus. Apapun yang terjadi, saya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan memenuhi undangan majlis taklim, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istiqomah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai penutup kalimat singkat saya pada kesempatan hari ini, begitu pentingnya kita membangun istiqomah kepada Allah. Satu kisah, Pak, di mana seorang raja itu memberikan sayembara. Apa sayembaranya? Kata raja itu, siapa yang bisa menyeberangi sungai, maka akan saya berikan hadiah yang besar. Apa hadiahnya yang besar itu? Saya akan nikahkan dengan putri raja dan akan menjadi penerus tahta kerajaan. Oh, ya, hadiahnya besar, Pak. Dikawinin sama anak raja dan jadi penerus raja. Melihat hadiah yang besar, banyak yang daftar, termasuk saya ketika itu, Pak. Pengen jadi raja kan. Ya, hadiahnya besar, menjadi penerus tahta kerajaan dan akan dinikahkan dengan putri raja. Maka tibalah sayembara menyeberangi sungai itu dilakukan, Pak. Peserta yang pertama masuk ke dalam sungai supaya bisa nyebrang, dapat hadiah besar. Ternyata ketika masuk ke dalam sungai, gitu ya, ternyata nggak bisa nyebrang, Pak. Kenapa? Karena ada buaya yang pada lapar, dimakan, disantap dia sama buaya, tenggelam, hanyut di bawah arus yang derai. Peserta yang pertama gagal. Majulah peserta yang kedua, masuk ke dalam sungai, mati lagi, Pak, dimakan sama buaya, hanyut terbawa arus, tenggelam sama dalamnya sungai. Begitu dengan peserta yang ketiga, peserta yang keempat, peserta yang kelima, semuanya mati dimakan buaya yang lapar, hanyut dengan derasnya sungai, tenggelam dalamnya sungai itu. Enggak ada peserta yang berhasil. Maka peserta yang lain satu-satu ngelihat, Pak, ini kalau begini repot ini ya. Enggak ada peserta yang berhasil. Akhirnya satu-satu peserta meninggalkan sayembara ini. Daripada mati, udahlah hidup apa adanya, kita syukuri. Daripada sayembara saya ikutin, menang belum tentu, mati iya ini ya. Akhirnya satu-satu mundur, Pak. Melihat satu persatu peserta sayembara ini mundur, apa yang dilakukan sama raja? Peserta-peserta, kalau dalam hitungan 10 tidak lagi sayembara ini lanjutkan,
tidak ada peserta sayembara yang melanjutkan sayembara ini, maka terpaksa sayembara akan saya tutup. Ini istiqomah, ada pelajaran istiqomahnya Pak. Saya hitung 1, 2, 8. Pada hitungan 9 tiba-tiba ada suara orang masuk ke dalam sungai. Cubur. 9 cubur. Ternyata dia berhasil itu Pak. Dia berhasil menyeberangi sungai sampai ke tepi sungai. Sang raja menghampiri, mendekati sambil mengucapkan kalimat selamat, congratulations. Selamat wahai anak muda, kau menjadi pemenang sayembara. Kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Kau akan menjadi penerus tahta kerajaan dan engkau akan dinikahkan dengan putri raja. Itu anak muda yang menang bisa menyeberangi sungai melongo aja Pak. Enggak jawab A, enggak jawab B, melongo aja. Anak muda, kau jadi pemenang sayembara, akan dinikahkan dengan putri raja dan menjadi penerus tahta kerajaan. Dia masih melongo aja itu Pak. Sambil ditepuk, anak muda, kau tidak senang dapat hadiah yang besar. Kata itu anak muda, lempengan dapat hadiah besar, mas saya senang wahai raja. Saya lagi mikirin siapa yang jorokin saja. Siapa yang dorong saya masuk ke sungai. Maka ini pelajarannya orang yang istiqomah Pak. Orang kalau sudah istiqomah, fokus yang ada dalam pikirannya tadi itu, gimana caranya bisa selamat dari sungai ini. Padahal ada buaya yang lapar yang siap memangsa. Padahal deras sungai yang bisa menghanyutkan dia. Dalamnya tuh sungai yang bisa menenggelamkan dia. Nggak ada dalam benaknya. Karena dia fokus bagaimana caranya aku bisa menyeberangi sungai itu. Itulah orang yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal mustaqim, orang-orang yang istiqomah, orang yang terus mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi keadaan bagaimanapun dimanapun. Mudah-mudahan terus kita selalu membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu membersamai kita. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama hamba-hambanya yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekeliruan, kesilapan kepada para ustaz, para kiai, guru kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq billah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.